Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi itu adalah susunan unsur-unsur yang berbeda dengan urutannya diperhatikan. Jadi urutan itu diperhatikan. Jadi itu namanya permutasi. Kalau yang kemarin kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan. Maka pada permutasi menyusun suatu unsur itu memperhatikan urutan. Model soal permutasi itu bisa permutasi unsur yang berbeda, bisa permutasi unsurnya yang sama, kemudian bisa permutasi siklis. Jadi permutasi itu ada 3 modelnya, yaitu pertama permutasi apabila unsurnya berbeda, yang kedua permutasi apabila unsurnya sama, yang ketiga permutasi siklis. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai permutasi unsur yang berbeda. Contohnya jabatan, juara, posisi. Jadi permutasi unsur berbeda ini model-modelnya seperti menentukan jabatan, misalnya wakil, ketua, sekretaris, juara 1, 2, 3, kemudian posisi urutannya nomor 1, 2, 3 juga sama. Artinya kalau juara 1 Andi, juara 2 Budi, juara 3 Cica itu nggak sama dengan juara 1 Cica, juara 2 Andi, juara 3 Budi. Beda posisinya. Itu harus diperhatikan karena nilainya tidak sama. Contoh jabatan tadi, pemilihan ketua, wakil, sekretaris, ada 5 orang nih. Artinya ada 5 unsur yang tersedia, akan dipilih 3 unsur, itu R. Maka soal seperti ini bisa kita menggunakan permutasi. Permutasi unsur berbeda ini hampir sama dengan pengisian tempat atau filling slot atau pengisian tempat. Tetapi permutasi unsur berbeda ini bisa dipakai filling slot pengisian tempatnya apabila tidak bersyarat. Maka bisa digunakan boleh filling slot, boleh permutasi. Yang penting soalnya tidak bersyarat. Sehingga permutasi unsur yang berbeda ini dapat dirumuskan dengan permutasi dengan N unsur dari R unsur yang akan dipilih. Sehingga rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Inilah rumus umum untuk permutasi unsur yang berbeda. Kita coba membahas soal yang pertama. Kelas 12 IPA 2 akan memilih pengurus kelas, ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Terdapat 3 kandidat yaitu Citra, Dita, dan Saidatul yang akan mengisi ketiga jabatan ini. Tentukan berapa banyak susunan pengurus kelas yang mungkin dapat dibentuk. Oke, soal seperti ini bagaimana kita mengerjakannya? Ini adalah permutasi unsur yang berbeda. Ini kita harus perhatikan susunannya karena ketua kelas tidak sama dengan sekretaris, tidak sama dengan bendahara. Jadi susunannya harus diperhatikan karena mereka berbeda. Ada 3 kandidat, Citra, Dita, dan Saidatul. Akan dipilih 3 jabatan. Berarti N unsur yang tersedia kan cuma 3. Kemudian kandidatnya 3. Kita susun. Ketua, sekretaris, bendahara. Bisa saja yang sebagai ketuanya Citra, sekretarisnya si Dita, bendaharanya si Saidatul. Maka susunannya CDS. Atau bisa saja ketuanya Saidatul, sekretarisnya Citra, bendaharanya Dita. Maka disusun SCD. Artinya, posisi Saidatul sebagai ketua itu beda posisinya di bendahara. Maka tidak sama. Maka inilah susunan yang harus diperhatikan. Karena dia tidak sama. Maka susunan tadi dapat kita cari dengan menggunakan permutasi, di mana kandidat tersedia yaitu 3 orang, itu dinamakan dengan N unsur, dan jabatan yang akan dipilih itu sebanyak 3 jabatan, itulah dikatakan dengan R unsur. Maka permutasi dapat dicari yaitu N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. N-nya 3,
R-nya 3, berarti 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 3 faktorial. 3 ini adalah N unsur dari kandidatnya, sedangkan 3 yang R itu adalah 3 jabatan yang akan dipilih. Sehingga dapat diperoleh 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 3 itu hasilnya 0 faktorial. 3 faktorial ini sama dengan 3 kali 2 kali 1, karena faktorial ini adalah perkalian mundur. Sedangkan 0 faktorial itu nilainya adalah 1. Sehingga diperolehlah nilainya sama dengan 6. Soal ini bisa dikerjakan dengan menggunakan pengisian tempat. Bagaimana cara mengerjakannya kemarin? Di sini ada jabatan ketua kelas, sekretaris, bendahara. Banyaknya anggota yang akan dipilih 3 orang. Maka 3 orang ini bisa mengikuti sebagai ketua. Berarti 3 orang berhak mengikuti ketua. Karena ketua sudah terpilih, misalnya ketuanya Citra. Berarti Citra nggak boleh lagi di sekretaris. Maka berapa orang yang tinggal lagi? Tinggallah 2 orang lagi. Berarti tinggallah untuk sekretaris yang bisa dipilih si Dita atau Sajatul. Maka sekretaris mempunyai peluang 2. Karena di ketua sudah diambil Citra, di sekretaris kita sudah ngambil misalnya si Dita, maka bendahara otomatis Sajatul. Berarti 1 orang yang mempunyai peluang untuk masuk bendahara. Maka 1 orang. Sehingga hasilnya kan kita kalikan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ini cara yang kedua dengan menggunakan pengisian tempat. Jadi permutasi unsur berbeda dan pengisian tempat bisa dilakukan hasilnya sama. Dengan syarat soalnya ini tidak memakai syaratnya. Kalau ada syaratnya maka ini tidak dilakukan permutasi. Sehingga banyaknya susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk, yaitu sebanyak 6 cara yang dapat dibentuk untuk memilih siapa ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Contoh yang kedua, dalam ruang tunggu tersedia 4 kursi. Jika di ruang tunggu ada 20 orang yang akan duduk di kursi ini, berapa banyak cara mereka duduk? Nah, di dalam ruangan itu ada 4 kursi. Kursi 1, kursi 2, kursi 3, dan kursi 4. Kursi 1 bisa saja orang yang pertama, kursi 2 orang ke-7, kursi 3 orang yang ke-3, kursi 4 misalnya orang yang ke-15. Maka susunan pertama 1, 7, 3, 15. Atau bisa saja kursi pertama yang dudukinnya orang nomor 8, kursi kedua orang nomor 17, kursi ketiga orang nomor 2, kursi keempat orang nomor 4. Susunannya 8, 17, 2, 4. Susunan ini berapa kali kita bisa lakukan? Maka ini bisa kita lakukan dengan menggunakan permutasi yang unsurnya berbeda. 20 orang itu adalah N unsur. Kursi yang tersedia itu adalah R unsur. Maka kalau kita menggunakan rumus permutasi unsur yang berbeda, itu menjadi N faktorial, N-nya adalah 20 faktorial, kemudian N kurang R, berarti 20 dikurang 4. Dapatlah 20 per 16 faktorial. 20 faktorial ini kita bikin perkalian mundur. Kita bikin perkalian mundur sampai 16. Kenapa? Karena di bawahnya ada 16, biar bisa kita coret. Sehingga 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16. Stop. Kita coretlah 16 ini. Tinggallah 20 kali 19 kali 18 kali 17. Dapatlah nilainya 116.280. Atau dengan pengisian tempat atau filling slot. Ada 4 kursi, berarti kita bikin 4 kotak. Kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4. Orang yang tersedia 20 orang. Berarti di kursi pertama kan semua berhak untuk duduk. Maka kursi pertama itu banyaknya orang yang bisa duduk adalah 20 orang. Karena di kursi pertama sudah diambil 1 orang, maka dari 20 orang ini yang bisa duduk di kursi kedua hanyalah 19 orang. Karena di kursi 1, 2 sudah dipakai 2 orang, maka kursi ketiga yang bisa dipakai adalah 18 orang, kurangi 2. Kursi keempat,
Kursi keempat, karena sudah dipakai kursi 1, kursi 2, kursi 3, 3 orang, maka kursi keempat hanya bisa dipakai itu 17 orang. Maka banyaknya yang bisa mengisi 4 kursi itu sebanyak 116.280 cara. Inilah jawaban untuk contoh nomor 2. Contoh nomor 3. Terdapat 6 kain yang berbeda, akan dibuat bendera yang terdiri dari 3 warna. Ada 6 kain nih, kita akan membuat bendera dengan 3 warna. Berapa banyak cara dapat dibuat bendera? Misalnya 6 warna itu benderanya biru, putih, merah, hijau, kuning, hitam. Misalnya bendera pertama yang kita buat adalah biru, putih, merah. Atau bendera yang kedua hijau, putih, merah. Atau bendera yang ketiga hitam, merah, kuning. Nah, berapa cara lagi kita bisa melakukan seperti ini gambarnya. Ini kita bisa melakukan atau kita bisa menghitung dengan menggunakan permutasi unsur yang berbeda. Terdapat 6 bendera, 6 kain yang berbeda warnanya. Kita akan membuat 3 warna. Berarti 3 itulah dikatakan dengan R, 6 itu dikatakan dengan N. Maka N faktorial itu adalah 6 faktorial per N, 6 dikurangi R-nya 3. 6 faktorial, 6 kurang 3 itu 3 faktorial. 6 faktorial ini bisa bikin perkalian mundur, maka dapatlah 6 kali 5 kali 4 kali 3. Kenapa kita berhenti di 3? Karena di bawahnya ada 3, biar bisa kita coret. Sehingga hasilnya 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 bendera yang dapat dibentuk dengan 3 warna. Atau soal ini bisa kita gunakan pengisian tempat atau filling slot. Ada 3 yang akan dibentuk, maka kita buat 3 kotak. Yang pertama, misalnya kita dari 6 warna ini semuanya berhak untuk dipilih, maka ke 6 warna ini kita masukkan di kotak pertama. Karena di kotak pertama sudah diambil 1, misalnya warna putih, maka kotak kedua tak boleh lagi putih, maka banyaknya bendera yang bisa dipakai yaitu sebanyak 5. Kita kurangi 1 dari warna putih tadi. Kemudian untuk kotak yang ketiga, tadi warna nomor 1 adalah warna putih. Nomor 2 misalnya kita ambil bendera warna hijau. Maka kotak yang ketiga warna putih sama hijau nggak boleh lagi dipakai. Sisanya berarti dari 6 bendera itu kita kurangi 2, jadi dapatlah 4. Sehingga kita kalikan menjadi 6 kali 5 kali 4 dapatlah 120 bendera yang dapat disusun dengan 6 warna kain yang berbeda untuk 3 warna satu bendera. Untuk memahami penjelasan video kali ini, cobalah kerjakan soal yang ada di halaman 62 nomor 41, 42, 43. Demikianlah video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.